Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bolo-bolo ya. Apa kabar? Apakah harimu kali ini sudah diawali dengan mendengar suara lato-lato? Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Maman di sini akan membawakan sebuah alur cerita film untuk kalian semua yang berjudul Save It Salvation. Tanpa spoiler sana sini, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya. Setelah itu kita langsung saja gas pada intinya. Kiu kiu. Open the door. I don't know. Please don't fucking kill me. Everybody is. Dengan berlatar di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, terlihat jika adanya petugas kepolisian setempat atau biasa disebut sheriff yang bernama Mike beserta timnya sedang melakukan olah TKP atas kejadian kematian seorang pemuda yang diduga karena overdosis penggunaan narkoba. Pagi itu menjadi awal hari yang buruk bagi Mike karena diketahui jika seorang pemuda yang tewas akibat overdosis itu adalah anaknya si Mike. Lalu scene beralih di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria garang bernama Shelby John. Ia adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan ekspedisi yang bernama Wildcat. Saat itu John sedang mampir ke toko Cak Sodik untuk membeli minuman buat bekal bersantai di rumah nantinya. Setibanya di rumah, kedatangan John langsung disambut oleh kekasihnya yang bernama Ruby. Saat pulang itulah ternyata selain membawa minuman, John juga membawakan oleh-oleh berupa bingkisan narkoba untuk si Ruby. Dan di sini kita akan mengetahui jika ternyata mereka berdua ini adalah seorang pecandu yang berat. Sebelum mengkonsumsinya, si John terlebih dahulu melamar kekasihnya itu dengan cincin mainan sebelum dibelikan cincin beneran. Ya, biar gak keblondro atau biar gak rugi. I promise you I'm gonna put the diamond on his finger as soon as I can. Barulah di malam harinya, si John dan Ruby nyimeng bareng di kamarnya dengan menyuntikkan narkoba jenis heroin atau kokain itu ke tubuh mereka hingga menimbulkan efek ngefly. Nah, setelah ngefly ya tahu sendirilah ya mau ngapain. Keesokan harinya, di pagi itu mereka berdua terlihat sedang mengobrol santai di teras rumah. Di situ Ruby mengatakan jika ia ingin mencoba untuk berhenti sebagai pecandu narkoba dengan cara mengikuti ibadah di gereja bersama keluarganya, karena ia tak ingin hidup terus-terusan seperti ini. Akan tetapi si John mengatakan jika segala cara untuk mencoba berhenti sebagai pecandu telah mereka lakukan sebelumnya namun gagal. Setelah diyakinkan oleh Ruby, akhirnya mereka pun sepakat untuk mencoba pelan-pelan berhenti menjadi pecandu narkoba dengan cara membuang sisa-sisa obat terlarang itu beserta alatnya. Beberapa saat kemudian, John berpamitan kepada Ruby untuk berangkat bekerja. Namun di saat melakukan pekerjaannya itu, tiba-tiba si John mulai merasakan sakit yang timbul di badannya akibat tak bisa menahan sakau, seperti mual-mual, pusing, dan lemas. Begitupun juga Ruby. Di rumah ia juga merasakan hal yang sama seperti si John. This whole town is dying. You looking rough, man. Go on home. I'll cover for you. Keesokan harinya, rasa sakit yang mereka berdua alami semakin menjadi-jadi, seperti kejang-kejang, depresi, cemas, menggigil, dan lain sebagainya. Rungkat, pokoknya rungkat. Namun mereka berdua pun masih berusaha keras untuk menahan itu semua demi bisa benar-benar bersih dari narkoba. 3 minggu kemudian, setelah berhasil melewati fase suram, akhirnya mereka berdua itu pun bisa bebas dari narkoba. Ruby terlihat mengunjungi salah satu gereja untuk bertemu dengan pendeta Paul. Sementara itu, John kini sedang berada di sebuah toko untuk berencana membeli cincin sungguhan yang akan ia gunakan untuk menikahi Ruby. Akan tetapi duitnya si John ini masih kurang, jadinya ya gak jadi beli dia. Di saat keluar dari toko, si John sudah dicegat oleh rekannya yang bernama Elvis. Ternyata si Elvis inilah yang selama ini telah menjualkan narkoba itu kepada John dan Ruby. Si Elvis ini heran karena si John sudah lama nggak beli barang dagangannya itu. Akan tetapi di situ John mengatakan kepada Elvis jika ia bersama Ruby sudah bersih dari narkoba. Dan ia juga meminta kepada Elvis agar tak mengganggunya dan menjauhinya. It's all I got. If you just take the fuck away from me, Ruby.
Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sebuah rumah tua yang mana terdapat aktivitas para gangster yang sedang melakukan persiapan peredaran narkoba. Ya, merekalah yang selama ini menguasai peredaran narkoba di kota ini. Pemimpin para gangster itu bernama Coyote. Ya, ini dia orangnya. Ia terlihat sedang menyiksa anak buahnya yang terciduk mencuri barang haram miliknya itu. Di malam harinya ketika John pulang, Ruby merasa ada yang aneh dengan tingkah laku kekasihnya itu. Apalagi setelah John mengatakan jika siang tadi ia baru saja bertemu dengan Elvis. Ruby curiga jika si John ini kumat mengkonsumsi narkoba lagi. Akan tetapi John membantahnya dan ia masih belum yakin jika mereka berdua akan berhasil melalui semua ini. Namun si Ruby yang selalu berada di sampingnya itu terus meyakinkan John agar tak kembali menjadi seorang pecandu lagi. Karena lebih baik menjadi seorang pecandu sholawat. Ya Allah subhanallah. Ditambah lagi sekarang ini Ruby sudah mulai menjalani kehidupan normal dan mendapatkan pekerjaan baru. Sehingga mereka berdua perlahan-lahan mulai hidup berbahagia. Beberapa hari kemudian Ruby mengajak John untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk menghadiri acara ulang tahun keponakan Ruby. Sesampainya di sana, si John dan Ruby langsung disambut oleh paman Ruby yang bernama Peter. Beberapa saat setelah acara selesai, keluarga besar Ruby mengadakan makan bersama di halaman rumahnya. Di saat itulah Ruby mengatakan kepada keluarga besarnya termasuk ibu kandungnya bahwa ia akan segera menikah dengan si John. Namun di situ ibu kandung Ruby sempat kecewa karena seharusnya si John meminta izin dulu kepadanya jika ingin menikahi putrinya itu. You didn't even ask me. Ask my permission to take her. Di situ, si John langsung meminta maaf kepadanya dan berjanji akan menjadi suami yang baik untuk Ruby. Yang akhirnya ibu kandung Ruby itu pun merestui hubungan mereka. Dan tentunya berita itu langsung mendapatkan respon positif dari keluarga besar Ruby. Here I was just thinking this fine day could... Don't you let me down. Welcome to the family, Shelby John. Hari demi hari sebelum menikah, John dan Ruby bersenang-senang terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa stres. Hingga di suatu saat, Ruby mengatakan jika ia akan dibaptis terlebih dahulu oleh pendeta Paul sebelum melangsungkan prosesi pernikahannya. Dan tentu kabar itu mendapatkan respon positif dari si John. Kebahagiaan mereka berdua itu pun tak terbendung hingga tak bisa menahan rasa ingin berkencrot di tempat umum. Aduh. Hingga di suatu hari di mana saat ini John sedang perjalanan pulang ke rumah sementara Ruby akan pulang terlambat karena masih sedang bekerja. Setibanya di rumah, ternyata si John ini sudah ditunggu oleh Elvis di depan rumahnya. Di situ Elvis mengatakan jika ia berniat ingin memberikan narkoba kepada Ruby, namun Ruby tak ada di rumah. Namun ketika Elvis perjalanan balik, secara kebetulan ia berpapasan dengan Ruby yang saat itu perjalanan pulang menuju ke rumah. Ruby langsung bertanya ada urusan apa Elvis menemui si John. Di situ Elvis berbohong kepada Ruby jika si John telah memesan narkoba kepadanya. Ruby yang terkejut mendengar pengakuan dari Elvis itu pun merasa terpukul dan merasa dikhianati karena si John udah kumat nyimeng secara diam-diam. Ruby yang mengira jika kekasihnya telah kumat itu pun imannya juga ikut goyah. Apalagi ditambah dengan rayuan maut dari Elvis yang secara gratis memberikan narkoba itu kepadanya. Ruby pun langsung menerima barang haram tersebut. Di malam harinya, John bertanya kepada Ruby kenapa wajahnya sangat begitu murung padahal besoknya adalah hari di mana ia akan dibaptis. I'll make something, huh? Keesokan paginya, tiba-tiba si John begitu sangat syok setelah mendapati jika kekasihnya itu telah tak sadarkan diri di teras rumahnya dalam keadaan jarum suntik masih tertancap di lengannya. Setelah dipastikan lagi, si Ruby ini benar-benar tewas akibat overdosis narkoba yang telah ia pakai beberapa saat sebelumnya. Di sini si John sangatlah terpukul dan sangatlah sedih, padahal esok lusa harusnya mereka melaksanakan pernikahan. Tossed and tumbled on things. Akan tetapi, John tetap membawanya ke tempat pembaptisan karena itu adalah salah satu hal permintaan terakhir dari Ruby. Acara pembaptisan yang dipimpin oleh pendeta Paul itu juga turut disaksikan oleh keluarga besar Ruby. Di sini pendeta Paul juga menyarankan si John agar ikut turut dibaptis, namun John menolaknya karena akan masih ada sebuah dosa yang harus John lakukan dan entah apa itu, lalu ia pun pergi. We both know
Tak lama kemudian, kepolisian sheriff yakni Mike dan timnya langsung datang untuk mengevakuasi jenazah Ruby. Lalu untuk mendalami kasus kematian Ruby ini, Mike dan timnya sedang mencari si John untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, kini si John pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Karena ia tak memiliki senjata api, akhirnya ia pun mengambil senjata seadanya yakni mesin tembak paku. Tak lama kemudian, si John langsung menuju ke tempat tinggal Elvis yang ia yakini 100% adalah pelaku yang memberikan narkoba itu kepada Ruby. Kini John sudah tiba di depan pintu tempat tinggal Elvis. Dan ketika Elvis hendak membuka pintu itu, tiba-tiba... Ya, di situ Elvis tak berkutik. Si John bertanya kepada Elvis kenapa ia masih memberikan narkoba itu kepada Ruby. Elvis mengatakan bahwa ia lakukan itu karena ia memiliki target penjualan yang harus dipenuhi tiap bulannya. Setelah itu, si John juga memaksa Elvis untuk memberitahu dari manakah ia mendapatkan barang haram itu. Awalnya Elvis enggan memberitahu si John dan tetap tutup mulut. Akan tetapi setelah disiksa oleh si John, Elvis pun memberitahukan informasi dari mana ia mendapatkan barang haram tersebut. Yang mana akhirnya ada satu nama bandar narkoba sekaligus tempat tinggalnya yang si John dapatkan. Orang itu bernama Darius. Setelah mendapatkan informasi itu, tanpa basa-basi lagi, si John langsung mengeksekusi si Elvis. Everybody is. Tak lama kemudian, kepolisian sheriff langsung datang ke tempat tinggal Elvis untuk memeriksa keadaan. Setelah bertanya ke istri dan anak-anak Elvis, akhirnya si Mike telah menemukan beberapa kilo narkoba siap edar yang tersimpan di dalam rumah Elvis. Sementara itu, si John langsung bergerak untuk menuju ke sebuah hotel di mana lokasi keberadaan Darius dapat ditemukan sesuai informasi dari Elvis. Setelah menemukan kamar yang ditinggali oleh Darius, si John langsung mendobrak masuk dengan menghajar si skater yang merupakan tangan kanan Darius. Suck my dick, you fucking bitch ass! I'm good. Ya, ini dia Darius, orang yang telah menyuplai barang kepada Elvis. Ia terlihat begitu sangat santai dan tak memberikan perlawanan kepada si John. Di situ Darius sudah mengira jika kedatangan si John karena ingin membalaskan dendamnya dan ingin memburu semua bandar narkoba yang ada di kota ini. Dengan entengnya, Darius akan memberikan informasi soal bandar narkoba itu kepada si John. Orang itu bernama Coyote. Awalnya si skater memaksa Darius agar tak memberikan informasi itu kepada si John. Don't tell him shit, Darius! You motherfucker! Akan tetapi karena Darius juga merasa kesal kepada orang yang bernama Coyote itu, justru ia memerintahkan si John agar untuk membunuhnya. Setelah itu, Darius juga memberikan alamat markas keberadaan Coyote si bandar narkoba itu. Lalu di sini John memilih tak menghabisi Darius dan langsung pergi dari sana. Sementara itu, si sheriff bersama anak buahnya langsung menuju ke hotel setelah mereka mendapatkan kabar adanya kekacauan yang dibuat oleh si John. Sesampainya di hotel, Mike langsung menginterogasi skater yang terluka itu di dalam mobil ambulans. Mike memaksa skater agar memberitahu kemanakah si John selanjutnya akan pergi. Fuck out of here, man. Awalnya skater enggan memberitahu, namun setelah disiksa oleh Mike, akhirnya ia pun memberitahukan lokasi yang akan dituju oleh si John selanjutnya. What was it? Stop, please! Fucking Darius told him, okay? Keesokan harinya, kini John sudah tiba di dekat rumah tua yang menjadi markas bandar narkoba yakni si Coyote. Sebelum masuk lebih dalam, terlebih dahulu ia memantau keadaan sekitar rumah tersebut. John melihat jika anak buah Coyote telah memasukkan paket narkoba itu ke dalam mobil van yang siap untuk diedarkan. Lalu John pun langsung mencegat mobil van pengedar narkoba itu dan langsung menghabisi sopirnya. Lalu John juga memasukkan granat ke dalam mobil van tersebut. Lalu yang terjadi kemudian, tentu ledakan yang dahsyat barusan tadi mengundang rasa waspada para anak buah Coyote yang ada di markas. Namun di sini John mulai mendekati markas Coyote dari halaman belakang secara diam-diam. Dan tanpa diduga, satu persatu anak buah Coyote mulai dihabisi oleh si John.
Hingga akhirnya John pun mampu memojokkan Coyote. Namun saat akan menembak, sayangnya John kehabisan peluru hingga terjadilah baku pukul di antara mereka berdua. Lalu Coyote memilih kabur ke dalam hutan karena terdesak. Di sini John tak tinggal diam dan langsung mempersiapkan senjatanya lalu lanjut untuk mengejar Coyote. Di sisi lain, tak lama kemudian si Sheriff Mike dan anak buahnya telah datang ke markas Coyote. Shelby knows this land. You stay here secure. Sementara itu, Coyote yang sudah mulai terdesak itu pun lalu ia mencoba untuk menelpon bos besarnya yang selama ini telah bekerja sama dengannya. Namun tiba-tiba, si John datang meringkusnya dan merampas ponselnya. Akan tetapi, begitu terkejutnya si John setelah telepon itu diangkat. Ternyata, bos besar di balik peredaran narkoba di kota ini adalah pemilik perusahaan ekspedisi Wildcat. Ya, tentu si John sudah mengenal siapakah itu orangnya. Hello, you've reached Wildcat Trucking. Wrong number, my bad. Ketika John ingin menghabisi Coyote, tiba-tiba datanglah si Mac dan satu anak buahnya. Namun tiba-tiba... Ya, anak buah Mac yang terluka itu pun langsung dibawa keluar hutan dan mencari tumpangan untuk dilarikan ke rumah sakit. Come on, I know you. Talk to me. Sementara itu, si John akan lanjut pergi untuk menuju ke lokasi keberadaan orang yang menjadi dalang bandar narkoba di kota ini. Setelah bertemu dengan dalangnya, ternyata orang itu adalah si Peter. Hello, you've reached Wildcat Trucking. God approves of what you... Ya, apakah kalian masih ingat ketika si John dan Ruby datang ke rumah Peter saat di acara ulang tahun kala itu? Ya, di rumah Peter itulah terdapat beberapa mobil Wildcat yang terparkir dan ialah pemiliknya. John tak menyangka jika selama ini Peter adalah seorang bos besar bandar narkoba di kota ini. Peter mengatakan jika ia melakukan ini semua yakni demi menghidupi ekonomi keluarganya termasuk keluarga Ruby. Upstairs and let him care in the world. Believe this belongs to you, Peter. That's what killed her. I want you to feel what she felt when she died. I ain't no junkie. Namun secara diam-diam Peter mengambil senjata yang ada di atas mejanya lalu menembakkannya ke arah si John. Lalu kemudian terjadilah baku pukul di antara mereka berdua. Di sini akhirnya John berhasil membekuk Peter lalu menyuntikkan heroin ke tubuh Peter dengan dosis yang sama seperti milik Ruby ketika Ruby tewas kala itu. Karena Peter bukanlah seorang pemakai, maka ia pun langsung mokat setelah menerima dosis tinggi. Setelah dendamnya terbalaskan, kini John langsung menemui pendeta Paul untuk meminta dibaptis di lokasi yang sama seperti si Ruby, dan film pun selesai. Gimana Bolo? Oke toh balas dendamnya? Baiklah, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian ya Bolo. Sampai jumpa di video berikutnya.